teman kita belum makan, kita traktir, itu masuk pada sedekah yang luar biasa. Tetangga kita anaknya nangis terus begitu ya, belum makan karena asinya nggak cukup, maka kita beri makan dia, termasuk membebaskan kesulitan orang lain. Maka disebutkan di sini yang kedua lewat pintu sedekah. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah tajir ya, insya Allah. Jangan lupa rezeki itu titipan. Berapa sih yang kita dapat? Jangan lupa ada yang disisihkan untuk 6 ini. Pertama siapa? Kerabat ya, adik, kakak. Ajak adik atau kakak itu makan enak, atau traktir, atau dek nih uang saku dek buat berangkat ke kampus gitu. Even jumlahnya mungkin tidak seberapa, tetapi itu pahalanya paling besar kalau kita berikan kepada kerabat. Karena pahalanya 2 kali lipat. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturrahim. Sebisa mungkin teman-teman punya nomor rekening adik ya. Adik atau kakak atau om atau tante yang biasa kita transfer. Jadi setiap bulan sebelum kita menggunakan untuk kepentingan pribadi, coba sisihkan untuk orang tua atau adik atau kakak, nanti rasakan. Rezeki kita berkahnya luar biasa. Makanya ada seorang asisten rumah tangga, adiknya cerita, Mbak, uangku tuh dulu waktu tinggal sama bapak, uangku tuh berkah cukup buat beli apa saja. Ketika pisah, itu uangku kok kurang terus. Saya bilang kasih tahu sama adik, cobalah sedekah kepada orang tua. Kenapa rezeki kita cukup? Karena ada keberkahan ketika kita membantu orang tua. Jadi jangan berpikir, ya karena buat A, buat B, buat C, habis deh harta kita. Enggak. Pengalaman banyak teman-teman itu ketika membantu orang tua, kebutuhannya banyak terpenuhi. Tetapi ketika tidak membantu orang tuanya, uangnya habis, tidak berbekas. Saya bilang sama mbak saya itu, ART itu, Mbak titip salam sama adiknya, perbanyak sedekah, kasih orang tua. Nanti kembali lagi keberkahannya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa, aduh kalau dikasih A, dikasih B, dikasih C, justru berkurang rezeki kita. Enggak. Allah akan memberikan keberkahan untuk rezeki kita. Caranya bagaimana? Allah titipkan di saku kita, di dompet kita, di ATM kita. Kayaknya kemarin sudah diambil, loh kok ada lagi gitu. Pernah kan kita merasakan itu? Atau mau cuci baju, loh kok ada uang 500.000. Biasanya kalau dapat uang di kantong, itu kita nyari periksa lagi semua kantong itu. Berharap ada uang lagi di kantong itu kan gitu ya. Itu sebetulnya cara Allah. Termasuk ada yang tiba-tiba bayar hutang, kita udah lupa. Kapan ya Mbak? Kemarin aku tuh minjem uang 2 juta. Iya ya, kita lupa. Itu bentuk atau cara Allah memberikan rezeki kita berkah. Maka diutamakan yang pertama siapa? Kerabat ya. Tolong cek rekening adik kakak kita, orang tua kita ada nggak di mobile banking kita. Kalau nggak ada, minta. Kenapa teh? Enggak, nyimpen aja. Ketika kita dapat rezeki, itu yang pertama diusahakan orang-orang terdekat. Maka kerabat, kemudian siapa? Nah, kemudian anak-anak yatim. Keponakan kita yatim, 2 kali lipat itu. Sepupu kita yatim, 2 kali lipat lagi pahalanya buat mereka. Baru yang ketiga buat orang miskin. Pertanyaan saya, apa bedanya fakir dengan miskin? Yang disebut di sini miskin. Ada yang tahu nggak perbedaan fakir dengan miskin apa? Tawadu sekali ya, diam soalnya. Tawadu, tahu warna duit, makanya pada diam semuanya. Kalau fakir, ndak punya rumah, ndak punya pekerjaan. Kalau miskin ada rumah, ada pekerjaan, tetapi tidak mencukupi. Jadi kalau ada adik kita atau kakak kita kerja, tapi income-nya minim ya, dengan anak sekian, itu kita boleh zakat itu untuk mereka itu. Kenapa? Karena mereka kategorinya miskin, nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Tetapi dia punya pekerjaan. Kalau fakir lebih parah, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, maka dahulukan yang fakir dari yang miskin. Kalau Allah menyebut di sini miskin, yang miskin saja diberikan, apalagi yang fakir, begitu maksudnya. Maka untuk orang miskin, kemudian wabnas sabil musafir.
Musafir yang mau kembali ke kampung halamannya tidak ada dana, boleh itu untuk mereka. Begitu juga beggar, wasailin, pengemis. Beggar, pengemis yang benar-benar butuh ya, bukan yang dikoordinir sama ketuanya, bukan. Jadi memang betul-betul pengemis asli gitu ya, ori, bukan palsu gitu ya. Kemudian yang terakhir baru tadi ya, kepada hamba sahaya atau kita memudahkan, memerdekakan kesulitan orang lain. Itu pintu yang kedua. Diingat, pintu pertama pintu akidah, pintu yang kedua pintu sedekah. Pintu yang ketiga apa? Pintu rukun Islam, tetapi yang disebut hanya dua. Salat dengan zakat. Mengapa salat itu hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan manusia? Even niatnya untuk Allah, tetapi manfaatnya bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita. Makanya yang disebut oleh Allah di sini, wa qamash sholata wa ataz zakah. Masih ingat ya? Kalau sholat dengan zakat itu kewajiban, jadi kalau ada orang yang menunaikannya itu sesungguhnya nggak terlalu hebat. Kenapa? Kewajiban. Misalnya contoh ada orang penghasilannya besar, otomatis kan zakatnya besar. Kita bilang, ih hebat banget dia menunaikan zakat. Nggak hebat. Kenapa? Karena kewajiban. Sama halnya kalau ada orang sholat 5 waktu. Kita nggak bilang kan, ya Allah dia hebat banget. Kenapa? Sholat zuhur. Nggak hebat. Kenapa? Kewajiban. Yang hebat yang mana? Yang bisa melakukan yang sunnah-sunnah. Sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat malam. Sama halnya kalau zakat itu kewajiban, maka ketika seseorang menunaikannya tidak hebat. Yang hebat yang mana? Yang sedekah tadi. Yang buat kerabat, buat teman, buat gitu ya. Makanya Allah menyebutnya apa? Yang kedua itu lewat pintu sedekah. Baru yang ketiga lewat rukun Islam. Terakhir apa? Nah ini akhlak. Akhlak kita itu paling sering ya tidak tepat janji. Oke ya, kita ketemu di halte jam 1. Janjinya jam 1, datangnya jam 2. Nah. Sama anak begitu, kalau kamu naik kelas mama belikan mobil-mobilan. Ternyata anak kita naik kelas kita nggak belikan mobil-mobilan. Kalau bisa jangan sering-sering ingkar janji ya. Kenapa? Itu perbuatannya orang munafik. Orang munafik jika bicara dusta. Kalau dikasih amanah dia berkhianat, dan kalau berjanji dia ingkar. Kita suka gini nih sama temen. Mbak jangan cerita ya mbak sama siapa-siapa ya. Enggak, aman kalau sama saya sih. Aman gitu ya. Tiba-tiba orang itu pergi, tahu gak? Jangan cerita-cerita ya, ini buatku doang kok gitu. Ih aku gak nyangka loh ternyata dia begini-begini. Hei, amanah itu. Dia udah percaya sama kita, dia mau curhat sama kita, tujuannya apa? Agar kita bisa mengkeep rahasia tersebut. Bayangkan kalau kita mulai tidak menjaga amanah itu. Maka kata Allah di sini, yang keempat, pintu kebajikan yang keempat adalah lewat akhlak. Dan akhlak yang disebut ini susah semuanya. Yang pertama menepati janji, yang kedua sabar. Susah dua-duanya. Yang pertama menepati janji karena kita terkadang tidak tepat janji. Yang kedua sabar karena kita sering tidak sabar dengan kondisi yang ada. Yang disebut di sini sabar dengan 3 kondisi. Pertama dalam kemelaratan, penderitaan. Yang kedua dalam kemelaratan, dan yang ketiga dalam peperangan. Orang sakit itu menderita ya. Orang di ghosting itu menderita banget gitu. Ya Allah ternyata gitu. Orang dihianati itu menderita, makanya sabar. Terus kalau orang sakit sabar karena dia menderita juga kan. Apalagi kalau lagi sakit scroll HP teman-teman lagi jalan-jalan, oh itu menderita sekali dia. Ya Allah gitu. Dia sakit hati gitu kan. Itu sakitnya sampai ke ujung-ujung gitu ya, karena dia lagi tak berdaya gitu. Terus sabar dalam
kemelaratan, penderitaan, dan sabar dalam peperangan. Saudara-saudara kita di Palestina itu dalam peperangan luar biasa sabarnya. Maka masuk ke dalam golongan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang bertakwa. Maka cari dari 4 pintu ini agar kita menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Karena kata Allah illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah itu wa amilus solihatnya ya, lewat 4 pintu. Terus apa yang ketiga? Wa tawasau bil haqq. Kalau mau beruntung itu sering-sering mengingatkan teman ketika dia dalam kondisi salah. Karena kata Allah tawasau bil haqq, saling menasehati dengan benar. Yang disampaikan tuh benar. Tolong pilih teman yang sebenarnya. Teman yang sebenarnya bagaimana? Teman yang sebenarnya adalah teman yang selalu mengajak kepada kebenaran. Diingat ya, teman yang sebenarnya adalah teman yang selalu mengajak kepada kebenaran, bukan yang membenarkan semua ucapan dan tindakan kita. Sekarang kan banyak teman yang gitu tuh ya. Benar mbak, setuju mbak, setuju. Oh itu gampang nyari teman yang begitu. Bagaimana kalau kita selingkuh? Betul mbak, benar. Itu nggak benar sebetulnya. Jadi teman yang sebenarnya bukan yang membenarkan semua ucapan dan tindakan kita. Nyari teman begitu tuh gampang banget. Bagaimana kalau Sabtu besok kita nongki-nongki? Benar gitu, benar. Nyari teman yang begini nih dapatnya banyak insya Allah. Tetapi teman yang mengajak kepada kebenaran itu susah. Tolong perhatikan teman kiri kanannya yang ngajak datang ke sini siapa? Kalau ada teman yang ngajak ke pengajian, itu teman yang sebenarnya, genggam tangannya jangan dilepas. Masya Allah. Makasih ya udah diajak ke pengajian. Makasih ya. Kenapa? Karena terkadang ada godaan setan kan minal jinnati wan nas ya. Nah, pernah kita bahas kan surat An-Nas minal jinnati wan nas. Godaan itu bisa dalam bentuk jin dan bisa dalam bentuk manusia. Kita mau sholat, mbak, mau sholat di mana? Di mall aja, ada diskon. Itu bisa minal jinnati wan nas itu. Suami mau ke masjid, mas mau kemana? Mau ke masjid, mendung, nggak usah. Itu bisa minal jinnati wan nas. Mas mau ngasih siapa? Itu anak yatim, nggak usah banyak gitu. Kalau kita mau ngaji Jumat depan ada pengajian lagi, nggak usah ngaji lah hari ini. Ini terakhir loh grid sale-nya. Nah itu minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada yang enggak saya mau ngaji dulu, nah ikut yuk, sebentar kok cuman 1 jam itu paling lama gitu, enggak sampai bikin kita lelah kok, enggak sampai encok kok insya Allah enggak gitu ya. Jadi ketika dia kuat justru bisa menarik orang untuk menuju ke jalan yang benar, tahu enggak apa yang dia dapatkan? Dia akan mendapatkan pahala dunia beserta isinya. Insya Allah. Demi Allah kata Rasulullah. Jika seseorang mendapatkan hidayah lewat dirimu, karena kamu dia dapat hidayah, maka pahalanya dunia beserta isinya. Keren kan? Ada nggak pahala lebih keren dari itu? Nggak ada. Makanya ketika Allah menyampaikan kepada kita semua orang rugi, kecuali yang 4, maka yang pertama buka nomor rekening iman. Yang kedua setor tunai gitu ya. Yang ketiga dan keempat ini transferan dari teman-teman yang kita ajak kepada kebenaran. Maka kata Allah bukan hanya tawasau bil haq, tapi tawasau bisor. Harus sabar ngajaknya. Kalau cuma baru 1 kali, mbak ngaji, enggak males, ya Allah sakit hati kita bales gitu ya. Terus besok nggak diajak lagi, berarti kita nggak sabar. Terus bagaimana kalau dia punya masalah? Sabar ya mbak, Allah lagi menggugurkan dosa-dosa kok. Terus dia sabar, sama itu dia mentransfer pahala buat kita.
Karena kadang-kadang manusia itu tahu ilmunya, tetapi sulit mengaplikasikannya. Kita keluar nih dari pintu pengajian membahas tentang sabar, tetapi ketika kita diuji, kita lupa bahwa kita sudah tahu ilmunya. Kita butuh seseorang yang mengingatkan, Mbak, sabar, Mbak, sabar, sabar. Oh iya ya, kita baru sabar, kenapa? Butuh seseorang yang menguatkan kita. Maka kalau kita pengen kaya, pengen tajir melintir di hari kiamat, lakukan 4-4-nya. Pertanyaan saya, yang paling gampang yang mana? Dari 4 tadi. Iman, amal soleh, tawasau bil haq, dan tawasau bis sabr. Nomor 1 harga mati ya, ini harga mati, iman ini. Kalau mau beruntung, nomor 1 iman. Antara amal soleh, setor tunai sama transferan, enakan mana? Enakan transferan. Kalau begitu mulai sekarang kita selalu mengingatkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Kalau dia baik, insya Allah itu transferan. Terus kalau dia nggak baik bagaimana? Sudah mendapatkan pahala mengingatkannya. Di mata Allah tidak ada kalimat percuma, nggak ada. Di mata siapa sih percuma itu hanya ada di kacamata manusia. Percuma ngaji kalau nggak pinter-pinter. Oh, buat Allah nggak ada kalimat itu. Duduk di majelis ilmu dapat pahala duduknya, walaupun dia baca doa tidur tetap dapat pahala. Terus dia mendengarkan dapat pahala, duduknya dapat pahala, mendengarkannya dapat pahala gitu ya. Kemudian dia sharing ke teman-temannya, insya Allah itu pun mendapatkan pahala. Maka belajar menjadi orang yang pengen dapat transferan. Caranya ajak teman-teman untuk selalu berada dalam kebaikan, insya Allah itu transferan buat kita. Demikian, alhamdulillah tafsir surat Al-Asr part 2, bagian kedua sudah kita selesaikan. Insya Allah bulan depan kita lanjut dengan surat berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau dikurangi, saya persilahkan. Oke, ada Bu. Oh, alhamdulillah. Kalau ada 3 jilbab, 3 penanya sebetulnya. Satu boleh deh Pak, satu saja. Terima kasih sebelumnya. Saya mau tanya, tadi kan kita harus sabar ya. Cuma mungkin beberapa kali saya pernah dengar kalau misalnya sabar itu ada batasnya. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya sabar itu ada batasnya, berarti kita nggak sabar gitu. Nah, maksud dari sabar itu tuh ada batasnya atau enggak ya? Dan kalaupun memang nggak ada, itu harus sabar sampai kapan? Karena kita nggak tahu kan cobaannya bakal selesai kapan gitu. Jadi terima kasih. Baik. Silahkan Ibu. Ada satu lagi biar ditampung. Tapi kalau nggak ada ya jangan dipikirkan ya. Nanti sakit mikirin pertanyaan. Baik, untuk sabar dalam bahasa Arab itu 3 huruf ya. Dalam bahasa Indonesia 5 huruf. Sod, ba, ro dalam bahasa Arab. Maka ada pepatah as-sabru kas-sabri. As-sabru kas-sabri murrun fi madaqatih. Walakin awaqibuhu ahla minal asal. Apa artinya? Sabar itu seperti empedu. Pahit saat kita merasakannya. Tetapi hasilnya lebih manis daripada madu. Jadi kalau kita mendapatkan buah dari kesabaran, itu manisnya luar biasa. Ya Allah gitu. Coba perhatikan, kita semuanya bermasalah ya. Bermasalah kan? Nah, tapi ketika masalah itu selesai, ya Allah alhamdulillah akhirnya seneng kan? Itu buah dari sebuah kesabaran. Terus sebetulnya sabar itu ada batasnya enggak sih? Sampai ada pertanyaan, apakah sabar ini berujung? Sampai kapan sabar ini harus kita lakukan atau kita hadapi? Saya buat contoh ini ya, ini botol. Botol ini kecil, muat airnya sedikit. Kalau ada galon, muat airnya banyak nggak? Banyak. Ada toren, lebih banyak lagi kan? Nah, kesabaran setiap individu berbeda. Tetapi karena dia sabarnya hanya sebesar botol, buat yang sebesar galon, ya elah cuma begitu aja gitu kan. Nah,
Makanya buat mereka belumlah harus lanjutkan lagi, ruangannya masih ada kuotanya. Sama halnya buat yang diuji sebesar galon, tetapi di mata orang yang punya kesabaran sebesar toren, itu nggak ada apa-apanya kan gitu. Terus bagaimana bertemanlah dengan orang-orang yang sabarnya tidak terbatas, maka kita akan malu betapa sedikitnya kesabaran yang kita punya. Contoh ya, qadarullah saya lebih sering melihat ibunda saya. Kesabaran beliau tuh versi saya ya, setiap anak pasti bangga dengan ibunya. Ibunda saya itu jarang marah. Jadi kalau misalnya saya bilang, ibu nanti liburan mungkin anak-anak saya akan di sini main. Iya alhamdulillah. Namanya anak laki-laki, waktu itu 5 laki-laki ya. Itu kalau sudah main itu kan TV, kipas angin, bola, hancur semuanya kan. Bu maaf ya Bu ya, anak Fatia begini-begini. Apa komentar beliau? Alhamdulillah, bersyukur ya Fat, anaknya sehat, bisa lari sana sini, alhamdulillah. Coba kalau dia lumpuh, coba kalau dia nggak bisa bergerak di kursi roda, mungkin kita nggak bisa sabar ini. Jadi yang beliau lihat itu syukurnya yang berlimpah. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Sampai suatu hari yang saya pernah cerita, ibunda saya baru beli toples buat lebaran, kuenya sudah disusun seindah mungkin. Tiba-tiba saya pecahkan toples itu. Aduh, saya langsung, ya ibu marah, ini pasti marah karena toples kesayangannya hancur. Perang, saya udah ketakutan, ibunda saya nanya gini, apa tuh Fat? Bu, toples yang ibu baru beli pecah gitu kan. Alhamdulillah, cuma toples aja kok. Gitu. Yang penting hati anak ibu nggak pecah kan. Cuma toples aja kan gitu. Saya langsung nangis karena bayangan saya pasti ibu marah, itu toples kesayangannya, kuenya sudah diatur, tetapi beliau cuma bilang yang penting hati anak ibu nggak pecah kan, ya sudah tinggal disapu aja, begitu. Sabarnya menurut saya, luar biasa. Saya mau ngikutin begitu tuh nggak bisa-bisa gitu. Pernah juga suatu hari saya bawa kue, tiba-tiba kuenya itu udah rusak gitu. Tapi saya nggak tahu kalau bakerynya itu menjual kue yang udah rusak. Saya kan malu ya gitu, maksudnya malu sama orang tua. Ya Allah, ini kue gimana sih udah basi dijual. Ibu saya tanya, Fatia beli di mana? Itu di bakery itu Bu. Ya Allah, alhamdulillah Fatia beli. Mungkin dia belum dapat untung, makanya dia jual. Ya udah tinggal dibuang aja, alhamdulillah. Belum dimakan kan? Belum, alhamdulillah nggak apa-apa, anak ibu nggak apa-apa. Ya udah buang aja. Kitanya udah, ya Allah ini orang gimana sih kan gitu ya. Itu langsung luntur. Parah, kita menjadi apa? Malu kan? Ya Allah, sebesar itu kesabaran beliau. Jadi kalau kita dekat sama beliau, ujian kita tuh cemen semua gitu jadinya. Cuma begitu aja. Misalnya ngadu, Bu anak-anak begini gitu ya. Misalnya saya ngadu, Bu ya Allah anak-anak laki begini, gimana ya Bu? Fat, kalau anak-anak soleh, mandi sendiri, belajar sendiri, sholat sendiri, terus nanti Fatnya ngapain? Kan Allah mau ngasih surga sama kita, makanya dikasih kesempatan didik anak-anak, ngurus suami. Itu kan pintu ke surga. Kalau mereka soleh sendiri, terus kita ngapain? Kalau mau istirahat nanti di surga ya, yang bisa istirahat. Coba kita udah nangis-nangis, ngadu, enggak biasa gitu. Jadi doanya gimana? Allahumma afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang sabar sehingga kita akan merasa bahwa kita ini belum sabar. Demikian ibu-ibu solehah yang bisa saya sampaikan, dan sebagai penutup kita baca doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.